Teman-teman, tahu nggak apa aja pemanfaatan bioteknologi dalam pembuatan produk kesehatan? Nah, salah satunya itu pemanfaatan teknologi fermentasi. Teknologi fermentasi untuk pembuatan produk kesehatan biasanya memakai teknologi yang sama, seperti pada fermentasi produk olahan susu. Bedanya pada pembuatan produk kesehatan, ada penambahan aerasi. Teknologi fermentasi juga bisa digunakan untuk membuat produk-produk seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Teknologi fermentasi juga digunakan untuk membuat produk-produk yang berguna, seperti antibodi monoklonal dari sel hewan. Teknologi fermentasi dalam pembuatan produk kesehatan biasanya menggunakan alat yang disebut bioreaktor. Bioreaktor ini ada banyak macam-macam ukurannya, bahkan ada yang bisa menampung hingga 500.000 liter. Bioteknologi juga bisa dipakai di industri kesehatan loh teman-teman. Contoh dari penggunaan bioteknologi di industri kesehatan bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari, seperti obat antibiotik, vitamin, insulin, dan vaksin. Betul tuh teman-teman. Mikroba yang ada di sekitar kita sering digunakan sebagai sumber dalam pembuatan produk-produk tersebut. Contohnya, ada vitamin B12 yang diproduksi oleh spesies bakteri Pseudomonas dan Propionibacterium. Kemudian ada riboflavin B2, adalah contoh vitamin yang diproduksi dengan bioteknologi fermentasi, kebanyakan dengan menggunakan fungsi Asibia gospi. Penggunaan bioteknologi dalam industri farmasi berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, ketika produksi antibiotik pertama kali dikenalkan. Pada awal abad ke-20, penyakit infeksi menjadi penyebab angka sakit dan angka kematian yang tinggi. Pada saat itu, rata-rata waktu harapan hidup adalah 47 tahun, bahkan pada negara-negara industri. Penyakit infeksi seperti flu burung, kolera, difteri, pneumonia, dan lain-lain merajalela. Penemuan penisilin oleh Sir Alexander Fleming pada tahun 1928 menjadi awal revolusi antibiotik. Seluruh antibiotik awalnya adalah produk metabolisme mikroba, namun saat ini produksi antibiotik sering dilakukan dengan fermentasi mikroba dan dilanjutkan dengan seleksi mutan yang lebih produktif dengan memanipulasi nutrisi dan genetiknya. Ada fakta menarik nih teman-teman. Pada tahun 2015, ilmuwan dari Northeastern University berhasil mengembangkan isolation chip atau iChip. Berkat penemuan ini, sekitar 6.000 antibiotik berhasil ditemukan dengan salah satu organisme, yaitu Streptomyces hygroscopicus, memiliki strain berbeda yang dapat membuat hampir 200 antibiotik. Selain antibiotik, produk hasil penggunaan bioteknologi dalam industri farmasi lainnya adalah vaksin. Kebanyakan vaksin diproduksi secara massal di dalam telur ayam atau kultur sel. Seiring berjalannya waktu, teknologi DNA rekombinan semakin penting dalam perkembangan dan produksi vaksin teman-teman. Steroid juga merupakan salah satu produk kesehatan yang dihasilkan dengan bioteknologi. Steroid ini sering digunakan sebagai obat antiinflamasi. Nah, untuk mendapatkan steroid dari hewan atau sintesis kimia sangatlah sulit. Tapi, mikroorganisme dapat mensintesis steroid dari sterol atau senyawa serupa yang mudah didapat. Pembuatan steroid menggunakan mikroorganisme biasanya melibatkan bakteri, jamur, atau ragi yang mempunyai kemampuan enzimatik untuk mengubah sterol menjadi steroid aktif. Salah satu contoh mikroorganisme yang digunakan adalah Rhodococcus rhodococcorus. Bakteri ini mampu mengubah sterol menjadi steroid melalui serangkaian reaksi oksidasi dan dehidrogenasi. Pembuatan steroid dengan mikroorganisme tidak hanya lebih efisien tetapi juga lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan sintesis secara kimia. Selain itu, penggunaan mikroorganisme dalam produksi steroid juga memungkinkan untuk menghasilkan berbagai jenis steroid dengan struktur yang berbeda yang dapat disesuaikan untuk aplikasi medis yang spesifik. Jadi, mikroba itu sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Bahkan ketika keberadaannya itu tidak diketahui, mereka akan sangat penting dalam pembuatan produk kesehatan baru. Nah, seiring berjalannya waktu, produk dari hasil bioteknologi ini akan semakin maju dan berkembang, bahkan akan menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia. Bahkan ketika mereka nanti memasuki pasar, mereka akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan kita dengan cara yang hanya dapat kita spekulasikan saat ini.